Hey ho pop gengs. Sesuai janji di episode sebelumnya, aku bakal kembali bahas soal BGTS alias Bad Genius The Series, dimana pada recap sebelumnya kita udah kenalan dengan beberapa karakter utama yang masih lebih fokus ke 3 karakter aja sih, yaitu Pat, Grace, dan tentu aja Lin. Nah, di episode 2 ini ceritanya udah mulai berkembang ke pembahasan soal Bang, rivalnya Lin. Nah, penasaran seperti apa? Yuk langsung disimak. Seperti yang aku bilang tadi, episode kali ini dibuka dengan sorotan tentang kehidupan Bang yang tinggal bareng sama emaknya dan punya usaha laundry baju. Ya, bisa dibilang, montase awal kali ini pengen jelasin soal betapa susahnya keadaan Bang. Emaknya itu punya sakit punggung parah dan terobsesi menang undian lotre. Dengan pikiran kalau itu satu-satunya jalan untuk lepas dari kemiskinan. Ya, dari sini kita bisa ngerti dikit soal kenapa Bang ini ambisius banget buat dapetin beasiswa. Ya, karena emang cuma itu harapan doi biar bisa tetap sekolah. Soalnya kalau mau ngarepin uang dari hasil laundry, untuk biaya hidup aja kadang gak nutup. Makanya sesekali doi bantu namanya nganter cucian orang setiap pergi ke sekolah, supaya gak perlu bayar kurir kan? Nah, di episode ini kita juga bisa lihat soal permusuhan Bang dan Pat yang mulai terjadi karena sebuah insiden di parkiran sekolah, di mana satpam ngelarang Bang parkir motornya dengan alasan parkiran penuh. Tapi pas si Pat yang mau parkir malah dikasih. Cuma karena doi bisa ngasih bayaran ke satpam tadi. Dua emang ya di mana-mana sama aja, ujung-ujungnya mah soal duit. Dan musuhnya itu bukan cuma Pat, seperti yang kita tahu dari episode sebelumnya, Bang juga benci sama Lin karena gak rela berbagi beasiswa. Dan kali ini kebenciannya itu makin besar. Setelah mereka berdua dipanggil ke ruang Bu Capsek, terus diminta buat ikut jadi tim lomba cerdas cermat di salah satu stasiun TV. Bang sih awalnya pengen nolak tawaran itu, tapi pas Bu Capsek ngasih tahu kalau pihak sekolah udah mutusin buat jadiin lomba tersebut sebagai cara nentuin penerimaan beasiswa penuh berdasarkan jumlah pertanyaan yang berhasil mereka jawab. Nah, di situ Bang akhirnya sepakat, dan Lin sebenarnya nggak setuju dengan persyaratan itu karena di ajang kompetisi antar tim kayak gini yang mereka harusnya lakukan itu yaitu kerjasama, bukannya malah diadu. Tapi Bang cuek aja pasti kasih tahu soal ini, karena udah nafsu banget sama beasiswa. Dan itu malah bikin perkataan Lin terbukti lebih cepet. Soalnya nih gegara Bang yang salah jawab, gegara mencet tombol tanpa mikir dulu, tim mereka malah hampir kalah. Untung Lin sebagai avatar bisa ngendalin keadaan. Dia minta Bang bersikap lebih tenang, terus mentingin urusan tim lebih dulu. Dan bener aja setelah ngikutin saran dari Lin, mereka akhirnya berhasil jadi juara. Nah, semua kejadian di kompetisi ternyata diawasi sama Ibu Capsek. Jadi doi pun mutusin kalau beasiswa penuh untuk kelas 2 ini bakal diserahkan kepada Lin. Sedangkan Bang diminta fokus belajar aja dulu supaya bisa bersaing dapat beasiswa penuh di kelas 3 nanti. Ini malah bikin Lin merasa gak nyaman. Jadi dia pun menjelaskan kalau dirinya gak ada maksud sama sekali untuk jatuhin Bang di pertandingan. Tapi berhubung doi udah kesel karena beasiswanya dicabut, semua penjelasan itu gak ada guna, hanya seperti angin lalu aja. Adegan ini pun berpindah ke malam hari di mana Lin ngasih tahu bapaknya kalau beasiswa penuh untuk tahun kedua udah dia dapetin. Sayangnya pas bilang soal ini bukannya bahagia, ekspresinya itu malah ketekuk. Kayak pengangguran yang sedih karena gagal jadi PNS gitu. Dan ini bikin si bapak curiga dong kalau anaknya mungkin gak tega ngambil beasiswa orang lain. Jadi buat nenangin bapaknya, Lin terpaksa bohong dan bilang kalau aturan sekolah udah berubah, di mana beasiswa penuh udah dikasih ke mereka berdua, bukan dibagi 2 lagi kayak sebelumnya. Soalnya di sisi lain meskipun beneran gak tega sama Bang, Lin itu lebih gak tega lagi sama bapaknya kalau mesti minjem duit lagi buat bayar sekolahnya. Ya, disitulah perbedaan kedua karakter. Karena di saat Lin berani bohong demi lindungin bapaknya, Bang ngambil jalan yang berbeda dengan terbuka tentang segala hal kepada emaknya. Termasuk nih soal beasiswanya yang dicabut. Bang nyampein ini sewaktu nganter emaknya ke dokter praktek, gegara emaknya diminta ditinggal supaya doi bisa ke sekolah. Terus karena gak mau emaknya berharap lebih, akhirnya doi jujur, tanpa ngumpetin kesedihannya sedikit pun. Yang bohong malah emaknya, bilang dirinya gak apa-apa, padahal lagi susah. Keuangan susah, kesehatan susah. Jadi orang miskin emang susah, gengs. Beda kayak Pat, yang mau apapun, tinggal ngeluarin duit, termasuk buat lulus di sekolahnya yang sekarang.
Pat memang dari keluarga yang sangat kaya, tapi bukan itu masalahnya. Yang jadi soal nih adalah sekolah mereka ternyata selalu minta uang pelicin ke semua orang tua siswa, tanpa peduli gimana kondisi keuangannya. Termasuk orang tua Lin, yang mana emang sulit dipercaya. Apalagi waktu Pat cerita soal itu ke Lin, soalnya Doi kan siswa berprestasi, dengan biaya sekolah yang harusnya ditanggung sama beasiswa. Cuman, setelah dengar sendiri, yang diomongin sama Pat emang bener. Bapak Lin ternyata ngasih sumbangan 200.000 baht ke pihak sekolah. Dan ini praktis bikin jadi Doi marah besar. Soalnya itu kan duit hasil minjam. Karena itu Lin akhirnya mutusin buat balas dendam ke sekolah, merebut kembali uang yang dicuri dari bapaknya. Dengan cara minta Pat buat nyariin klien baru yang butuh contekan. Tentu aja itu hal yang mudah buat Pat dengan otak bisnis yang diwariskan dari bokapnya dan ya circle pergaulan anak-anak sultan. Keesokan harinya Doi udah dapat 3 klien nih. Mereka adalah Pink dari klub radio sekolah. แล้วก็ใกล้ถึงช่วงสอบมิดเทอมแล้วนะฮะห้องสมุดของเราจะเปิดถึง 2 ทุ่ม Terus ada Deak, atlet renang yang sibuk latihan jadi hasilnya anjlok. ปีนี้ไม่ลงตัวจริงเลยซ้อมหนัก Dan yang terakhir ada Tong yang bukan siapa-siapa selain pengagum berat Grace. Ketiga orang ini adalah klien yang sepakat untuk bayar Lin 30.000 baht per semester, dengan imbalan kunci jawaban untuk 13 mata pelajaran. Dan mereka semua harus bayar tunai ke Pat biar gak ninggalin jejak. Dan ada Grace. Sebenarnya Doi gak kehitung sih, karena hitungannya temen kan. Makanya kunci jawaban buat Doi itu gratis. Nah, metode contekan yang ditawarin Lin kali ini adalah 4 gerakan tangan yang ngikutin nada dasar piano. Cuman metode ini ditolak oleh para klien karena dianggap terlalu susah buat dihafal. Jadi Lin diminta buat bikin metode lain dengan batas waktu seminggu. Nah, setelah semalaman berpikir, Lin akhirnya nemu metode baru yang lebih gampang, yaitu gunain jam dinding dalam kelas sebagai alat buat bagian jawaban. Dan caranya tuh kayak gini. Jadi nih, setelah waktu ujian lewat 1 jam, Lin akan mulai bagian jawaban lewat gerakan tangan. Dan panduannya adalah jarum jam. Jarum detik yang menuju penanda menit kecil mengacu pada nomor soal. Sedangkan jarum menit yang menunjuk pada penanda menit besar 1, 2, 3, dan 4 akan mewakili pilihan jawaban A, B, C, dan D. Sayangnya nih ketika hari H tiba, ada sedikit masalah. Karena sebelum ujian berlangsung, guru pengawas masuk bareng Bang yang datang telat habis nganter emaknya ke dokter. Jadi harus ujian di kelas Lin dan duduk sebelahan sama Lin. Wow. Kemunculan Bang ini otomatis mengganggu trik Lin, DKK alias dan kawan-kawan yang pada awalnya berjalan lancar. Selama beberapa soal, semua klien masih bisa dapat jawaban. Cuman karena Bang terus-terusan ngeluh, Lin, soal Lin, banyak gerak banget. Guru pengawas jadi curiga dan datengin mereka. Terus yang panik itu malah Bang. Doi gak sengaja jatuhin secari kertas dari saku bukunya yang sebenarnya sama sekali bukan contekan. Isinya itu cuma daftar pelanggan yang laundry di tempatnya. Tapi karena Bang gak mau ngasih tahu kertas itu waktu diminta, guru pengawas jadi ngamuk terus mulai menyerang dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Dan ini ternyata bikin Bang malah tambah panik. Ekspresinya mulai gak enak sampai akhirnya ngecor di kertas ujian. God. Lalu tanpa sepatah kata pun Bang langsung cabut ninggalin kelas, bikin guru pengawas jadi sibuk ngejar. Dan akhirnya ngasih kesempatan dibuat Lin untuk ngelanjutin aksinya. Ya, aksi hari itu akhirnya berjalan sukses, gengs. Dan Bang jadi tema obrolan Pat dalam pertemuan setelah ujian. Tapi Lin kurang nyaman dengan isi pembicaraan itu, jadi Doi melipir ke tempat lain. Ya, mungkin karena Lin bisa ngerti ya, Bang ketimbang teman-teman yang lain. Mereka sama-sama jenius, terus sama-sama orang susah. Jadi semua hal yang buruk yang dibilang tentang Bang secara nggak langsung nyinggung Lin juga. Kadang hidup emang gak adil, Pop Gengs ya. Ada yang terpaksa curang demi melindungi diri dari kenyataan soal dunia yang timpang kayak Lin. Ada juga yang memilih jujur, tapi ya dihianatin sama kenyataan. Kayak Bang tadi, yang akhirnya ngasih tahu ke emaknya soal rencana berhenti sekolah gara-gara kejadian yang kemarin. Tapi emaknya ngira itu soal masalah biaya sekolah. Jadi dia berusaha nendangin anaknya dengan bilang bakal minjam uang buat bayar uang semester. Aku jadi penasaran.
di negara yang pendidikannya gratis kayak Kuba ya, atau negara-negara Nordik lah, ada nggak ya anak-anak yang punya masalah kayak Lin dan Bang? Harusnya sih nggak ada ya, karena negaranya emang hadir dalam sektor yang dibutuhin, ya yang dibutuhin sama warganya, seperti pendidikan. Well, kita lanjut dulu ya Pop Gang, sedikit lagi habis kok. Nah, obrolan yang tadi ternyata bikin Bang malah jadi gak enak hati nih. Untung di tengah perbincangan dengan emaknya, Lin tiba-tiba datang bertamu, terus ngasih tahu kalau jatah beasiswanya udah gak kepake lagi, dengan alasan kalau bapaknya habis menang lotre. Jadi Doi punya banyak uang dan bisa biayain sekolahnya sendiri. Makanya beasiswa itu pengen dikasih ke Bang aja yang lebih butuh. Mendengar kabar baik itu, sikap Bang akhirnya mulai melunak ke Lin. Bahkan saat ditanya soal alasannya gak mau kasih kertas daftar pelanggan ke guru pengawas, Doi bisa lebih rileks ceritanya. Soalnya dirinya gak mau kejadian pembulian sewaktu SMP gara-gara keluarganya punya usaha laundry keulang lagi. Lalu, sebagai balas budi, Bang juga nawarin paket laundry gratis nih. Terus nganter Lin pulang pakai bus umum. Dan episode kali ini pun berakhir. Saat dalam perjalanan, Bang nyatain niatnya yang pengen temenan sama Lin. Kayaknya ada semacam aksi reaksi kimia yang terjadi di sini. Mungkin itu kali ya maksudnya, petuah bijak soal jangan terlalu benci sama sesuatu. Karena bisa jadi dia baik untukmu. Dan jangan terlalu menyukai sesuatu, karena bisa jadi itu buruk untukmu. Iya. Kayak kasus Bang dan Lin, atau kasus Lin ke beasiswa yang ternyata setelah didapetin gak bikin Doi bahagia sama sekali. Well, itu dia alur untuk episode 2 yang semoga aja bikin kamu penasaran buat nonton recap episode 3 dari kita. Mungkin untuk tahu soal kelanjutan hubungan Bang dan Lin atau soal metode nyontek lain yang kamu bisa pelajarin, oh god, maaf ya. Ya, seperti biasa sebelum pamit, aku mau ingetin buat kamu yang pengen nonton full video non-recapnya, bisa buka di platform WIT TV atau iFlix. Itu gratis kok kayak udara. Legal pula. Jadi tunggu apa lagi? Ciao!